وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقال أيضا في الجنة 8 أبواب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. صدق الله وصدق رسول الله. اللهم صل بالقرآن اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, termasuk di dalamnya rezeki yang senantiasa diberikan kepada kita bahkan tanpa kita minta, dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam cinta, salam rindu, salam penghormatan kepada beliau yang mencintai kita, melebihi cinta kita kepadanya, yang peduli dan membela kita di dunia sampai di akhirat, bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya. Kita adalah umatnya yang diingatnya, disebut-sebutnya dan dipanggil-panggilnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keikhlasan dan istiqomahan, dan pada saatnya nanti ketika dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah khutbah tadi, Al-Faqih Al-Khatib membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan diiring, diarak, dalam tafsir yang lain dikatakan bilutfi, dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Menuju ke surga dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Masuk surga tidak dengan sendiri-sendiri, tapi berjamaah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka tiba di surga, pintu-pintunya sudah dibukakan, sudah terbuka. Surga bukan hanya satu pintu, tapi pintu-pintu abwab. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka para penjaga surga, salamun alaikum tibtum. Keselamatan atas kalian, kalian orang-orang yang berbahagia. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga untuk selama-lamanya. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, fil jannati 8 abwab. Di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Nabi menyebutkan angka 8 pintu. Minha babun min surga Rayyan. Di antara pintu-pintu itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa as-sha'imun. Tidak dimasuki pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa.
Mudah-mudahan kita semua masuk di dalam pintu itu karena kita insya Allah orang yang berpuasa. Kemudian di hadis Bukhari Muslim juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi menyebutkan jumlah pintu-pintu surga, termasuk nama-namanya. Pintu surga ada nama-namanya, biar kita bisa mengenali. Ada babu as-salah di ahli salah, pintu salat untuk orang-orang yang menjaga salatnya. Ada babu jihad di ahli jihad, pintu jihad untuk orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah. Ada babu sedekah di ahli sedekah, pintu sedekah untuk orang-orang yang benar, yang suka bersedekah. Ada pintu orangnya dan sebagainya. Ketika Nabi menjelaskan pintu surga dan nama-namanya, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Apakah ada seseorang yang diundang, dipanggil dari semua pintu itu semuanya? Artinya bebas masuk memilih dari 8 pintu itu. Qala, kata Nabi, na'am, iya. Wa ana arju an takuna minhum. Kata Nabi, dan saya berharap kamu salah satu dari mereka. Pertanyaan Abu Bakar mendapatkan jawaban yang menguntungkan Abu Bakar. Sudah dapat satu hafid, dapat satu poin. Dan kalau orang yang sekelas imannya Abu Bakar tidak pantas, maka siapa lagi yang pantas? Makanya Nabi pernah berkata, andaikan imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan imannya sahabat-sahabat, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 5 di antaranya masuk Islam berkat dakwahnya, perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau boleh kita sebutkan, yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Abdurrahman bin Auf, yang ketiga Sa'ad bin Waqqas, yang keempat Az-Zubair bin Al-Awwam, dan yang kelima Talha bin Ubaidillah. Kata ulama, dari 10 kafir Abu Bakar As-Siddiq dan Jumlah sudah mengambil 6 kafir. Masyaallah muslimin rahimahullah, sudah dimuat di dalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi? Apakah itu hanya untuk Abu Bakar yang imannya tidak bisa kita bandingkan dengan iman kita? Ternyata surga bukan hanya untuk Abu Bakar As-Siddiq, bukan hanya untuk sahabat, tapi untuk umat Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin," tidak ada salah seorang di antara kalian, yatawadda fa yusbihu wudu, dia berwudu lalu dia sempurnakan wudunya. Tsumma yaqulu, kemudian dia berdoa membaca, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Maka dia akan dibukakan baginya pintu surga yang 8, dari pintu mana saja dia masuk dipersilakan. Kenapa itu? Masyaallah muslimin rahimahullah, mungkin kita semua bertanya-tanya, kenapa itu? Ibadah yang setiap hari kita bisa lakukan, semua kita perlu. Kata ulama, yang pertama karena salat yang merupakan imaduddin, tiangnya agama. Di dunia ini kalau ada orang yang sudah menjaga salatnya, salat lima waktunya, maka insya Allah dia lebih mudah untuk bisa menjaga ibadah-ibadah dan syariat-syariat yang lain. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang sudah bermain-main dengan salatnya, maka dia juga akan bisa bermain-main dengan syariat dan ibadah-ibadah yang lain. Itu di dunia. Dan di akhirat,
Amal yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung oleh Allah dari setiap kita. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Kalau kata Nabi, "Idza saluhat saluha sa'iru amali." Kalau salatnya beres baik, maka baik pula seluruh amal yang lainnya. Wa idza fasada, dan sebaliknya kalau salatnya rusak, fasada sa'iru amali, maka rusak seluruh amal-amalnya yang lainnya. Dan kita tidak bisa menegakkan tiang agama yang luar biasa itu, satu-satunya ibadah yang langsung dijemput Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat, itu tidak bisa kita lakukan tanpa wudu. Makanya ajaran Islam tidak boleh kita melihatnya secara parsial, terpisah-pisah, satu keutuhan. Yang kedua, jemaah sekalian, karena wudu ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang mudah dan dimudahkan. Maka kita jangan mempersulit manusia untuk melaksanakan Islam. Maka Nabi mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan mempersulit. Basyiru wa la tunaffiru, gembirakan manusia, jangan buat orang jadi benci kepada Islam gara-gara akhlak kita. Jangan membuat orang menjadi lari dari Islam. Baginda Rasulullah SAW ingin umatnya semua masuk surga. Maka kata Nabi, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Nabi begitu cinta, begitu sayang kepada kita. Bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kita yang diingat. Beliau ingin kita masuk surga semua. Bahkan Nabi sudah memberikan kepada kita kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah, kalimat tahlil. Makanya kalau orang mau mati, kata Nabi, talqinkan, bimbing dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kata ulama, kenapa? Agar bisa dipastikan bahwa kunci surga yang sudah diberikan kepada kita masih layak untuk dipakai, dan dia bisa bawa mati sampai di dalam kubur, sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Jadi kalau ada ajaran-ajaran, narasi-narasi yang begitu mudah memvonis sesat, memvonis masuk neraka umat Rasulullah SAW, maka itu demi Allah bertentangan dengan roh dan semangat dakwah Rasulullah SAW. Maka kita jangan gampang mudah untuk memvonis umat Rasulullah masuk neraka. Nanti sendiri banyak umat masuk surga. Lalu kita siapa kita? Masyarakat muslimin rahimahullah, sudah jumpa di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Sebagaimana memang dimudahkan untuk umat, kecuali memang yang tidak mau masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man ata'ahu wa syakar wa asyhadu